Shalom, damai di hati. Selamat pagi saudara-saudara. Bersyukur boleh menikmati hari baru di pagi ini. Tuhan perkenankan kita ada dalam persekutuan yang penuh sukacita, menikmati hari yang baru, dan boleh ada dalam acara Sabda Pagi Gemi Mision Winangun. Kita diajak lagi untuk membaca bagian Alkitab, memahami lagi kehendak Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi ini kami sedia diutus dan dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan tugas panggilan kami sebagai orang percaya. Dan kami bersyukur kepadamu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tetap memelihara hidup kami dan mempercayakan tugas panggilan yang mulia. Kami tidak bisa melakukannya tanpa Tuhan. Dan karena itu kami mohon hadirlah Engkau lewat firman-Mu yang akan menuntun kami, supaya kami tidak melangkah menurut keinginan dunia dan keinginan kami sendiri sebagai manusia. Tapi kami melangkah bersama Tuhan dan melakukan kehendak. Karena itu, diberkatilah kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sedia menyambutnya di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yohanes 20 ayat 27. Bacaan kita di hari ini. Demikian bunyinya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema kita hari ini, percayalah Yesus Kristus bangkit. Tidak semua memang peristiwa menarik perhatian orang, apakah peristiwa yang kebenarannya diragukan maupun benar adanya. Sehingga ada yang peduli, tapi juga kadang ada yang tidak mengambil pusing. Karena mungkin itu dianggap tidak menguntungkan bagi mereka. Namun ada persoalan di mana sering terjadi ada saling tidak percaya. Kadang itu juga terjadi dalam lingkup keluarga Kristen. Sikap saling tidak percaya sering terjadi antara orang tua dan anak, ataupun sebaliknya anak terhadap orang tua, tapi juga kadang antara suami dan istri. Dan tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi dalam lingkup pelayanan gereja, antara pelayan khusus, atau antara pelayan khusus dan jamaat, atau bahkan pelayan Tuhan dengan pemimpin masyarakat, dan juga kadang ketidakpercayaan rakyat kepada pemimpinnya atau umat kepada pelayan. Bacaan kita ayat 27 dari Yohanes 20 ini mengingatkan tentang bagaimana Yesus ketika dia berjumpa dengan Thomas dan menyatakan agar Thomas mencucukkan jari pada tangan dan lambungnya. Maka Yesus Kristus pun dengan tegas dan lembut mengatakan kepada Thomas, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Saudara-saudara, perkataan Yesus menegaskan kepada Thomas bahwa Ia benar-benar Tuhan yang bangkit dan hidup. Dan Yesus menegaskan kepada Thomas, sejak saat itu jangan ragu lagi, tapi percayalah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita juga diajak hendaklah menaruh percaya kepada Yesus yang selalu menjaga dan memelihara serta memberkati kita. Mulai saat ini janganlah kita meragukan Tuhan yang telah mati dan bangkit
menunjuk bahwa Dia hidup dan menyelamatkan kehidupan kita. Karena itu marilah kita terus menanamkan rasa percaya yang sungguh pada Tuhan Yesus. Marilah kita aplikasikan dalam sikap hidup yang saling percaya, mulai dari anggota-anggota keluarga sampai kepada yang bukan anggota keluarga kita. Sikap saling mempercayai akan mengikis perasaan curiga mencurigai, serta keraguan antar sesama terlebih dalam keluarga. Tanamkan sikap saling mempercayai kepada anak-anak, maka itu akan menjadi modal masa depan mereka. Ajarlah mereka juga, saudara-saudara, untuk bersikap jujur agar dapat dipercaya oleh orang lain. Dan pasti Tuhan akan terus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk cara-Mu mengasihi kami. Di hari ini kami diingatkan lagi oleh firman-Mu, agar kami tetap pada komitmen dan pilihan hidup untuk terus percaya kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah hidup untuk menghidupkan dan menyelamatkan kami. Dan karena itu teguhkanlah iman kami supaya kiranya kami tidak mudah ragu dan bimbang. Sekalipun ada banyak beban-beban hidup, kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang boleh menjadi bagian hidup kami, yang sudah menyelamatkan, memberi kami keselamatan, bahkan menjanjikan kehidupan kini dan kehidupan nanti. Dan kami percaya, walaupun Tuhan ada banyak tantangan dan pergumulan, ketika kami terus percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, maka pasti kami akan menjadi orang-orang yang diberkati. Dan biarlah berkat itu akan menjadi bagian kami di sepanjang hari ini yang akan kami lewati. Kami boleh menjadi alat kesaksian Tuhan, supaya ada banyak orang juga yang tetap percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kami yang bermohon di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah Sabda Pagi di hari ini telah selesai. Terima kasih untuk kesediaan kita memberi waktu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Semakin diberkati Tuhan, tetap sukacita menjalani hari ini, dan Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara. Selamat pagi, Shalom.